Assalamualaikum, perkenalkan saya Resta, Pak. Nah, Pak Dokter, banyak dikatakan bahwa untuk menjadi kaya diawali dari pikiran. Itu penjelasannya bagaimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa mengerti tentang hubungan antara pikiran dan kekayaan nyata, perlu mengetahui prinsip penciptaan sesuatu ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama diciptakan di pikiran, baru menjadi wujud nyata. Apapun itu, apakah ballpoint, baju ya, baju ini, arloji ini, semua tercipta dulu di pikiran seseorang. Barulah dari pikiran itu terwujud menjadi kenyataan. Itu hal-hal yang bersifat kebendaan. Begitu juga kehidupan nyata kita ini ya, semua berawal dari pikiran kita. Ada prosesnya, yaitu pikiran kita menjadi tindakan yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Jadi, kalau kita ingin menjadi kaya, kita perlu terlebih dahulu mengembangkan pola pikir kaya. Jika tidak, maka kita akan tetap miskin, meskipun sudah berusaha bekerja keras sekuat tenaga, menjalankan segala macam bisnis, ibaratnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan itulah yang terjadi pada sebagian besar orang. Seumur hidup berjuang terus hanya untuk tetap hidup miskin atau kekurangan uang. Kira-kira apa yang membuat ada orang yang memiliki pikiran kaya dan menjadi kaya, ada yang sebaliknya, memiliki pikiran miskin dan menjadi miskin? Tergantung pada dua hal ya. Yang pertama, dia dilahirkan di mana. Yang kedua, dia menjadi dewasa di lingkungan apa. Ya, lingkungan dia dilahirkan sampai umur 7 tahun ya, akan membentuk pola pikir dasar yang nantinya mengarahkan dia akan menjadi apa. Ada 95% anak lahir di lingkungan biasa, yaitu lingkungan orang yang harus bekerja keras mencari uang untuk hidup. Maka anak-anak yang lahir di sini akan memiliki yang disebut pola pikir bekerja keras, atau Robert T. Kiyosaki menyebutkan pola pikir miskin. Nah, anak-anak ini setelah dewasa akan didorong untuk terus bekerja keras ya. Untuk bisa mendapat pekerjaan yang sesuai, anak-anak ini akan sekolah setinggi mungkin, kemudian mencari pekerjaan. Nah, disinilah dramanya dimulai. Untuk bisa ada dorongan bekerja keras, dia harus menghabiskan semua uang yang dia peroleh. Setiap memiliki sejumlah uang, ada saja ide gila yang tak tertahankan untuk menghabiskan uang itu. Misal membeli rumah baru, merombak lantai, menambah kamar, nambah mobil, beli moge, sampai kawin lagi. Tujuannya supaya uang kita ini habis terus dan kita semakin semangat bekerja lagi. Bahkan ada yang lebih parah, kita didorong untuk berhutang atau ambil kredit menggunakan uang yang belum kita peroleh. Tujuannya sama, agar kita bekerja lebih keras lagi. Nah, Mbak Resta perlu ketahui ya, bahwa sadar kita itu tidak bersifat personal atau membela kita. Sama sekali tidak seperti itu. Bahwa sadar kita itu hanya peduli pada programnya sendiri, bukan pada kita sebagai pemilik pikiran. Bahwa sadar kita nggak peduli ya, kita ini bekerja keras sampai sakit, sampai meninggal, atau hidup di bawah jembatan, hidup susah atau hidup nyaman, dia nggak peduli. Yang penting bagi dia programnya jalan. Dan dalam kasus 95% anak tadi, program bekerja keras. Maka itulah yang akan dilakukan, mendorong kita untuk terus bekerja keras. Caranya didorong untuk sulit mendapatkan uang. Itu yang pertama. Atau kalau kebetulan mudah dapat uang, didorong untuk menghabiskan uang yang diperoleh. Nah, sebaliknya, ada 5% anak yang lahir di lingkungan orang kaya, di mana orang tuanya tidak nampak bekerja, tetapi hidupnya sangat nyaman. Tidak pernah ada masalah kekurangan uang ya. Dia mendapatkan program yang berbeda, yaitu program hidup nyaman, uang datang terus, atau program pikiran kaya. Nah, anak-anak yang mendapat lotre dalam kandungan ini ya, setelah dewasa akan dipandu oleh pikiran bawah sadarnya untuk bekerja membangun aset, bukan bekerja mencari uang.
sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan dari aset yang dia bangun. Akhirnya dia hidup nyaman, uang datang terus sesuai program pikiran yang masuk ke dia. Nah, itu faktor yang pertama, yaitu kita lahir di lingkungan seperti apa. Faktor yang kedua yang menentukan yaitu kita menjadi dewasa di lingkungan apa. Ini menentukan apa yang disebut plafon rezeki, ya, atau namanya plafon ya, batas atas rezeki kita. Jika kita berkumpul dengan orang-orang yang berpenghasilan rendah, maka plafon rezeki kita juga rendah. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi, seperti saya dulu, kuliah di kedokteran, guru-guru saya semua dokter yang praktek dan berpenghasilan besar, maka plafon rezeki saya juga tinggi. Batas atas rezeki kita adalah rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Ada yang mengatakan 10 orang, ya, ada yang mengatakan 6 orang, ya, berapapun itu pokoknya yang paling mempengaruhi kita secara rata-rata. Ya. Karena apa? Kita selalu ingin diterima oleh mereka, 6-10 orang itu. Maka kita akan selalu berusaha mencocokkan apapun dengan mereka, termasuk penghasilan kita. Ini komunikasi di bawah sadar ya, yang merupakan 70% dari komunikasi kita dengan orang lain. 30% secara sadar sih. Ya. Secara sadar kita tidak tahu ya. Jadi plafon rezeki kita itulah yang nanti akan menentukan besarnya rezeki kita. Maaf Pak Dokter, saya pikir plafon rezeki dan pola pikir itu sama. Kalau pola pikir kita miskin, berarti plafon rezeki kita rendah dan penghasilan kita kecil. Begitu juga sebaliknya. Ternyata itu dua hal yang berbeda ya Pak? Iya, berbeda sekali. Pola pikir kaya dan pola pikir miskin dibentuk saat kita kecil dan menentukan kita nantinya seumur hidup bekerja keras terus atau tidak. Sedang plafon rezeki yang dibentuk pada saat kita dewasa menentukan kita nanti berpenghasilan besar atau berpenghasilan kecil. Jadi kalau kita memiliki pola pikir miskin dan plafon rezekinya rendah, maka kita akan jatuh dalam kondisi yang sudah bekerja keras bertahun-tahun penghasilannya segitu-gitu aja, atau kita sebut, ini istilah saya ya, miskin tipe 1 gitu ya. Kalau kita memiliki pola pikir miskin dan plafon rezekinya tinggi, seperti saya dan teman-teman para dokter, notaris, pengacara, direktur dan lain-lain, itu akan jatuh dalam kondisi sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu saja, atau miskin tipe 2. Ingat ya, definisi orang miskin adalah orang yang harus bekerja keras untuk bisa membiayai kehidupannya yang semakin lama semakin tinggi. Itu definisi orang miskin secara keuangan ya. Jadi berapapun uang yang kita peroleh habis untuk kebutuhan yang semakin lama semakin besar. Sudah ada penelitiannya ya, bahwa 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Apakah kalau seorang sekolah tinggi mungkin sampai kuliah itu bisa merubah nasibnya, Pak? Sangat bisa. Dengan kuliah dia masuk ke lingkungan yang memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan lingkungan sebelumnya. Contoh saya yang kuliah di kedokteran, dosen-dosennya dokter semua, maka plafon rezeki saya akan meningkat. Jadi saya masuk ke golongan miskin tipe 2. Sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya begitu-begitu saja. Nah, teman-teman saya yang kuliah di teknik, hukum, ekonomi, dan lain-lain, dosennya adalah dosen, ya, gaji dosen, bukan profesional di bidang itu. Ya, dosen fakultas hukum itu bukan pengacara yang berpenghasilan besar, tapi benar-benar dosen bergaji dosen. Jadi plafon rezekinya ya naik hanya sampai tingkat penghasilan dosen. Setelah keluar dari perguruan tinggi, barulah dia masuk ke lingkungan yang sesuai ya, yang sesungguhnya, dan itu sangat bervariasi. Sehingga potensi penghasilan lulusan teknik, lulusan hukum, lulusan ekonomi sangat bervariasi. Bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Beda dengan lulusan kedokteran tadi ya, bergaulnya saat kuliah dengan dokter, setelah selesai kuliah juga bergaul dengan dokter yang lebih senior, jadi plafon rezekinya relatif stabil. Tetapi ya tetap saja itu masuk kelompok miskin ya, pindah dari miskin tipe 1 ke miskin tipe 2. Tapi lumayan lah, kehidupannya jauh lebih baik, meskipun ya harus tetap bekerja jauh lebih keras.
Bagaimana dengan mereka yang memiliki pola pikir kaya? Apakah mereka bisa memiliki plafon rezeki tinggi atau rendah, Pak? Nah, mereka ini orang-orang istimewa ya. Program kaya di pikiran bawah sadarnya akan menuntun mereka nanti bekerja membangun aset. Seseorang yang bekerja membangun aset, jumlah penghasilannya tidak relevan lagi ya. Penghasilan awalnya mungkin kecil, tapi diputar lagi jadi aset, diputar lagi jadi aset lebih besar, diputar lagi terus begitu. Mereka bisa menekan biaya hidupnya sedemikian kecil, disebut menunda kenyamanan. Ya, seperti bola salju, ya semakin lama penghasilannya akan semakin besar karena asetnya juga semakin besar. Sampai akhirnya aset itu memberi penghasilan sangat besar dan dia bisa hidup nyaman, uang datang terus. Dia tidak perlu harus bekerja lagi. Ya, kata kuncinya di sini adalah harus bekerja. Orang yang harus bekerja untuk mempertahankan gaya hidupnya itu orang miskin, tidak peduli berapapun penghasilannya. Seperti saat saya masih dokter dulu ya, harus terus bekerja untuk bisa mempertahankan kehidupan saya. Tetapi sekarang saya tidak harus bekerja, meskipun saya tetap bekerja. Mungkin bahkan kerja saya lebih keras dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi saya sekarang bekerja untuk membangun aset yang lebih besar. Sedang uang yang saya nikmati sekarang adalah hasil dari aset yang saya bangun di masa lalu ya, tahun 2003 sampai 2006. Itulah yang saya gunakan untuk hidup sampai hari ini, sampai katakan 2-3 tahun yang lalu. Jika sekarang ini kita memiliki pola pikir miskin, kemudian plafon rezekinya juga rendah, apa yang perlu kita lakukan untuk merubah itu? Karena dengan kuliah ternyata hanya berpindah dari miskin tipe 1 ke miskin tipe 2. Nah, oke, itu nanti akan saya jawab ya di bagian 2 dari video dan berpikir dan menjadi kaya ini. Baik, terima kasih, Dok.